Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang tutorial pemakaian software Match. Software Match adalah software untuk menganalisa data hasil XRD. Jadi Match itu pertama kita jalankan. Ini masih versi 1 ya yang aku pakai. Jadi mungkin ada beberapa versi yang lebih baru, tapi aku di sini menjelaskan dengan memakai versi 1. Jadi untuk membuka file, biasanya data yang kita terima dari tempat pengukuran XRD itu adalah data berupa umumnya seperti ini ya. Jadi data yang berupa XLS atau juga DOC atau ini EMF atau HPF, CC, RD, UTF, ada beberapa tipe. Kalau data mentahnya atau data yang biasanya kita pakai untuk teks, itu biasanya yang dari XLS ini. Tapi kalau Match, biasanya dia membacanya itu data dari, ini data yang sama, hasilnya sama sih semua. Tapi kalau kita lihat ini ada XRD ML, XD, BF, RD, dan AF. Kalau DOC ini biasanya ini data tentang analisa sampel tersebut. Tapi yang kita baca adalah data yang pertama yang ada di sini. Jadi kalau kita pertama impor, kita bilangnya kita bukan mengopen tapi mengimpor. Kita impor diffraksi datanya. Dari tipe ini yang biasanya kita pakai ada XD, XY, RTF atau UTF, ya kita bisa memilih salah satu. Jadi biasanya saya sendiri pakai XY, karena kita bisa memastikan itu berapa panjang gelombang yang kita pakai dalam pengukuran XRD-nya. Jadi berdasarkan panjang gelombang ini nanti ambilannya akan beda. Jadi oke. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kita lihat ada beberapa peak. Ini adalah sampel. Kita sudah mengetahui bahwa ini adalah sampel FeSe, superkonduktor FeSe. Jadi superkonduktor FeSe sendiri itu memiliki dua fasa. Fasa superkonduktor atau beta superkonduktor, beta FeSe, dan kemudian juga fasa non superkonduktor. Itu biasanya disebut delta FeSe. Nah, di sini setelah dapat kita datanya, kemudian kita lihat dari sini, kita memilih analisa. Kita akan menganalisa, kita mengetahui bahwa ini adalah fasa FeSe. Jadi kita buka Fe dan Se. Nah, unsurnya. Kemudian yang lainnya kita kita tutup, kita nonaktifkan. Jadi kita hanya memilih Fe dan Se. Ini kita lihat, kita mendapatkan 9 entry yang termasuk dalam kriterianya, kita terima. Nah, kita akan dapat, nah dari sini kita bisa lihat itu peak-peak yang mungkin merupakan peak ini. Ini beberapa fasa FeSe. Nah, dari sini pertama yang perlu kita amati adalah kita melihat pattern dari peak-nya ini. Jadi kita bukan memilih mana yang paling tepat di garis ini. Ini ada yang merah ini adalah garis referensi. Ini adalah data kita kan. Jadi kita melihat pattern-nya itu sesuai atau tidak. Tentu bisa termasuk posisi peak-nya dan kemudian termasuk ketinggian dari peak-nya. Jadi dari sini kita lihat fase apa aja yang sesuai. Yang kita perkirakan adalah sesuai. Jadi pertama kita lihat dari atas. Ini ada, karena ada 9, jadi nggak terlalu banyak. Kita lihat dari atas. Nah, dari sini kita lihat ini pattern-nya ada di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini. Lihat ketinggiannya juga sesuai. Pattern yang menjadi referensinya tinggi ini, maka datanya ketinggiannya juga ketinggian juga seperti ini. Ini juga lebih rendah lagi, sama. Ini juga lebih rendah sini. Jadi kemungkinan besarnya ini adalah fasa ini ada benar. Jadi fasa ini memang kita terima dulu, kita aplikasikan. Yang fasa berikutnya kita lihat di sini. Ini yang berwarna hijau. Warna hijau kita lihat masih belum sesuai. Ini juga belum sesuai karena bergeser. Nah, kita melihat fasa berikutnya di sini. Ini kita lihat pattern-nya juga sesuai. Ada fasa yang hijaunya ini, peak yang hijau,
itu juga sesuai dengan grafik dengan peak hasil pengukuran. Jadi ini ketinggiannya juga kalau kita perhatikan juga sesuai. Ketinggiannya ini maka dia itu segini. Dia tampilan segini. Kalau kita lihat ini kan sekitar setengahnya. Ini ketinggiannya juga setengahnya. Ini lebih rendah daripada ini juga lebih tinggi. Ini juga. Jadi dengan begitu kita anggap ini benar. Dari sini kita bisa melihat yang berikutnya. Nah, dari sini kita lihat nggak ketemu. Jadi artinya yang kemungkinan fasa yang lainnya kita hapus saja. Perkiraan kita adalah kita mendapatkan material dengan fasa FSE yang bersifat arca-valid dan FSE bersifat Eren solenoid. Ini yang merupakan fasa superkonduktornya dan ini yang fasa bukan superkonduktor. Oke, kita lihat dulu. Kita ingin memastikan ini fasa, untuk memastikan fasanya itu yaitu fasa apa, kita lihat dulu di sini. Nih, kita bisa lihat perinciannya dari fasa tersebut, dia bersifat heksagonal atau bersifat, kalau yang berikutnya kita lihat fasanya tetragonal. Jadi artinya yang superkonduktornya itu, yang tetragonal itu ini, di sini, fasa ini. Oke, jadi dua fasa. Selain itu, ini ada satu peak yang belum kita temukan. Jadi dari sini kita bisa lihat kemungkinannya selain FSE mungkin aja hanya FE. Coba kita lihat. Kalau FE ini banyak itu ya hasilnya 150, kita tambahin aja. Nih. Nah, di sini kita banyak sekali datanya. Nah, diperkirakan ini datanya itu adalah G. Karena kalau dilihat ini kebanyakan FE memang berkisar di daerah ini peaknya. Karena 150 data ya, jadi banyak sekali. Kalau ini sini, kalau ini ada yang sini. Oke, nah ini kayaknya seperti ini. Oke. Jadi ini kita okekan. Yang lainnya kita hapus. Jadi dari data XRD tersebut, kita mendapatkan analisa kita seperti ini. Jadi ada fasa FE, fasa FESE, dan fasa FSE yang superkonduktor. Jadi dari situ kita bisa memperkirakan berapa perbandingan persentase fraksi volume dari tiap fasanya itu berdasarkan ketinggian dari fasa ini. Data ini adalah data untuk melihat perbandingan secara kualitatif, sedangkan kuantitatifnya adalah kita lihat ketinggiannya. Selain itu, untuk mengetahui atau menganalisa datanya, kita juga menghitung FWAM atau full weight half value. Jadi lebar dari tengah tingginya. FWAM itu ada beberapa metode orang melakukan penghitungannya. Ada yang berdasarkan 3 peak tertinggi. Misalnya kita mau melihat yang superkonduktornya itu sendiri, itu misalnya yang sini. Ini ketinggiannya yang di sini dan di sini dan atau di sini. Jadi 3 ini dirata-ratakan nilai FWAM-nya. Tapi ada juga yang berdasarkan hanya pada peak yang tertinggi. Misalnya ini peak tertinggi untuk fasa delta FESE-nya, kita lihat ini. Jadi kita hitung, kita perbesar peak-nya, dan kemudian kita lihat nilainya.
Mulai dari sini, nilai intensitasnya adalah 511. Ini juga sekitar 512. Jadi sekitar 515, 516, 17. Jadi ini ketinggian di tengahnya ini adalah sekitar 516 atau 17. Dan kita lihat ketinggian paling tingginya 991. Jadi pertengahannya itu antara ini dengan ini di ketinggian 753. 753 itu sekitar di sini. Nah, di titik ini kita lihat sebelah kirinya dia berapa itu? 773. Sebelah kanannya 758. Ini kita hitung dua tetanya. Jadi di nilai 753 itu, di ketinggian 753, sebelah kirinya dua tetanya 32, sebelah kanannya lebar atau nilai EVA-nya adalah 0,29 derajat. Seperti itu menghitungnya. Jadi untuk nilai EVAM kita hitung berdasarkan fasanya ya. Yang tadi dihitung adalah fasa untuk FESE yang deltanya. Sedangkan yang betanya kita lihat ya seperti tadi kita hitung. Kita lihat dari ketinggiannya itu 482. Di sini 841. 841 kurang 482. 359 dibagi 2. Kita bagi 2. Tambah 481 tadi. 481. Jadi di ketinggian 660. 660 itu di sekitar sini. Nah, di sini. Sebelah kanannya 2858. Sebelah kirinya 2837. Ini 2858 dikurang 2837. Jadi ini 0,21. Kalau yang tadi kan 0,29. Jadi artinya fasa superkonduktornya itu lebih tajam daripada fasa yang non superkonduktornya. Ya, jadi artinya yang ini kristalisasinya lebih baik daripada yang fasa ini. Meskipun ini lebih tinggi ya. Jadi artinya meskipun fasa non superkonduktornya itu fraksi volumenya itu banyak, tapi struktur kristalnya itu lebih baik fasa yang superkonduktornya. Oke, seperti itu analisanya. Selain itu, yang perlu dianalisa adalah posisinya. Ketika menerima data, itu bukan berarti kita percaya datanya itu ada data yang memang sesuai dengan referensi, karena kalau kita lihat ini apa namanya, kita perbesar ini referensinya kan di sebelah yang berwarna hijau, sedangkan peak kita berwarna yang sebelah sini kan, itu artinya terjadi pergeseran. Ini bisa kita terima apabila peak yang lainnya itu pun bergeser. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, yang berikutnya juga bergeser kan, ini. Jadi artinya dalam pengukurannya kemungkinan permukaan sampelnya itu tidak rata, jadi bisa menyebabkan hal seperti ini. Kalau kita lihat itu di sini juga berikutnya, ini terjadi pergeseran kan, dari sini ke sini. Ini jadi pergeseran. Yang kalau pergeserannya itu sama, misalnya sama-sama ke kiri, ya itu mungkin masih bisa kita tolerir bahwa memang peaknya itu seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menampilkan data kita ini ke makalah kita, untuk saat ini match itu sendiri itu tidak memiliki fungsi menampilkan datanya itu yang bisa sesuai dengan yang biasanya kita tampilkan di makalah. Jadi biasanya apabila kita mau menampilkan ini ya mungkin print screen, tapi itu kan tidak baik atau tidak bagus secara saintifiknya. Tapi kalau kita mengekspor datanya itu agar kita bisa baca di kaleidagraf. Yang biasanya yang saya pakai adalah saya membaca langsung dari data mentahnya. Ini. Jadi kalau kita lihat data mentahnya itu, ini.
Kita buka Kalida juga. Ini ada data Kalidanya. Dan data mentahnya itu adalah di ini. Jadi kalau kita buka langsung dengan Kalida, itu kita akan dapat datanya seperti ini. Ini kita nggak perlu data di atasnya. Nih, ini sudut. Titiknya. Dua peta. Ini titiknya. Oh, ini juga fungsinya itu data format. Formatnya itu bukan teks, tapi harus kita rubah sendiri. Ini kadang-kadang dia bacanya sebagai teks. Jadi kita rubah. Nah, kalau sudah kita rubah, baru kemudian nah, gini. Jadi Kalida itu kalau kita nampilkan memanjang begini, harus kita ginikan. Kemudian ini perbesarannya itu kita besarkan. Nah, dari sini kita membuat perbaikan tampilannya berdasarkan analisa kita. Misalnya ini FESE, jadi ini tambahkan tanda bintang. Manual ya Pak? Ya, jadi hanya kita bisa lakukan secara manual. Jadi dari sini kita bintangnya. Nah, untuk stylenya ini biasanya pakai fontnya itu kita ganti. Jadi kalau kita mau buat beta misalnya, kita harus merubah ke simbol pilihannya. Nih. Setelah kita rubah simbol, nah kita baru bisa nulis. Nah, gitu misalnya. Dan kita bisa nulis lagi. Misalnya, kita harus ganti uniformnya ini. Hanya delta. Ini kita ganti dengan plus. Ini sesuai dengan analisa kita buat tampilannya seperti ini. Pak Agung, untuk menentukan beta dan deltanya gimana tadi Pak? Kita melihat nih, misalnya kita dapatkan fasa ini arka valid, ya kan? Namanya. Arka valid itu kita lihat di sini, di sebelah kanan ini, di entry nomor ini kan berubah nih, entry-nya. Nah, di arka valid itu dia memiliki kristal sistem atau space group-nya itu seperti apa? Heksagonal itu ya Pak? Iya, jadi dia heksagonal. Sedangkan kalau yang ini adalah tetragonal. Ya, jadi meskipun fasanya sama-sama FESE, tapi ada yang tetragonal dan ada yang heksagonal. Jadi penentuan beta dan delta itu bebas? Itu apa namanya kesepakatan di antara saintifik aja. Dia menamakan beta, menamakan delta. Baik Pak. Jadi misalnya ini kita kasih tanda ini.
Jadi dengan itu kita tambah ini. Oke, di kalian kedua belakang ini di sini kecil lebih ya. Di sini dan sini. Oke, kita yang kita gabungannya. Ya seperti ini. Tapi kalau arbitrary unit ini dia terbukti apa namanya, ini kita hapus. Kemudian misalnya dari sini kita mau merubah fontnya seperti tadi, simbol kita. Ini kita bisa singkirkan. Dari sini kita bisa copy paste ke tampilan. Misalnya kita tampilkan sini. Kita bisa print langsung atau kita copy paste. Ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak, sudah sangat jelas. Untuk penentuan fasa ini atau unsur atau senyawa ya Pak Agung ya? Ya. Nah, untuk menentukan komposisi atau fraksi volume itu bisa nggak sih Pak? Jadi misal untuk senyawa atau fasa beta EVSE itu berapa persen, sekian persen? Iya, iya. Ya, fraksi volume itu sebetulnya perbandingan terhadap suatu fasa ya. Jadi ini kita makanya orang itu apa namanya menuliskan itu biasanya arbitrary unit ini. Jadi peak-nya itu tidak satuannya tidak ditentukan. Jadi artinya tapi kalau ketinggiannya perbandingannya itu tetap gitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ini fasa deltanya itu lebih tinggi daripada fasa betanya. Ini bisa dilihat seperti ini. Kita bisa membandingkan bahwa ini ketinggiannya berapa persen lebih tinggi daripada ini, itu bisa kita tentukan. Itu memang apa perhitungannya bisa ditentukan berdasarkan ketinggiannya. Jadi prinsipnya apa namanya itu fraksi volume itu ditentukan dengan ketinggiannya, ketinggian ini dan berapa referensinya. Jadi gini ya, misalnya analisanya kita untuk fasa yang delta ini merah ini sama ini kan, yang tiga peak tertinggi aja kita lihat, ini dan ini kan. Iya. Nanti kita hitung aja perbandingannya. Jadi ini ketinggiannya kalau yang ini kan di sudut sekitar 30-an kan? Iya. Berapa tuh? 35, 32 aja nih, sekitar 32. Iya. Nih. 32 ini. 32 peak-nya kan 1000 nilainya. Iya kan? Iya. Di sudut 32 nilainya di 1000. Nah, sedangkan yang ini di yang fasa betanya itu di sudut 28-an ya. Nih, 28. Ini kan. Nilainya nih 28 ini, nih ada 1000 ini. Jadi meskipun dia itu 1000, tapi di sini kan nggak sampai cuman berapa tuh tingginya tuh.
itu tingginya 844. Sedangkan ini ketinggiannya 961 kan gitu. Nah, dari situ kita seharusnya kan ini sama-sama 1000. Sedangkan ini 864, ini 900 ini. Jadi artinya berapa persen lebih sedikit daripada fasa ini. Harusnya kita menghitung berdasarkan 3 lah, 3 rata-rata ini. Kita masukkan data ini, 3 data ini, kita rata-ratakan. Kemudian 3 data ini 1, yang dikit ini 2, ada 3. 1, 2, 3, gitu kan. Data ini, jadi ini di sudut 32 misalnya. Itu 32 ini. Harusnya dia kan 10. Iya. 10,8 ya. 10,8 ya. 32. Kan 32. Salah. 37. 37. Ini 35, 37 ya. Ini 303. Ini 300 ya 302,9 ini. Ini harusnya 303, tapi ketinggiannya ternyata ketinggiannya sekitar 647 kan gitu. Iya. Nah, jadi kita bandingkan ketinggian ini terhadap ketinggian yang asli, maksudnya ketinggian hasil pengukuran dibandingkan dengan ketinggian referensinya ini. Nah, kemudian ini juga ditambah dengan ini, dibandingkan dengan ini, kemudian ini dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan sekitar di sudut berapa ini? Ini 40, 45, 47 lah. 47 ini, 667. Harus diperhatikan juga, ini harus dikurangi dengan background-nya ya, ketinggian ini. Ya, harus pakai background. Jadi ini 641 dikurangi dengan 502. Jadi ketinggian ini yang dilihat tuh. Kalau kita mau perbaiki pattern-nya sebetulnya juga bisa sih. Kita hapus background-nya. Ini subtract background. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sini kita bisa ngitung, cuman aku sih lebih suka data asli kemudian dikurangi dengan background yang kita lihat sendiri. Bisa juga mengukurnya seperti ini sih, aku sih nggak nyalahkan orang yang mengukur seperti ini. Berarti memang database bisa lebih, berarti dikurangi ya Pak ya sama aktualnya? Iya. Jadi data aktual dibandingkan dengan database, nah itu merupakan nilai perbandingannya. Nah, fraksi volume itu kan ada yang dibagi lagi ya Pak ya, jadi fraksi fasa superkonduktor dan fraksi fasa... Iya, itu tinggal bandingin aja ini. Yang fasa superkonduktornya yang mana, jadi ini fasa superkonduktornya dengan fasa ini. Nanti dapat sekian persennya gitu ya Pak? Iya. Jadi sebetulnya fraksi volume itu merupakan nilainya itu merupakan cuma nilai perbandingan ya, bukan nilai mutlak. Jadi misalnya fasa superkonduktornya itu berapa persen lebih banyak daripada fasa yang bukan superkonduktor gitu misalnya. Itu ya seperti itu membandingkannya. Jadi bukan nilai mutlaknya bahwa di dalam fasa itu adalah berapa persen gitu. Karena ketinggian XRD, nilai peaknya ini, macam-macam faktor yang mempengaruhinya. Jadi misalnya slip dari XRD, alat XRD kan kalau kita lihat itu ada kayak slip itu maksudnya celah keluarnya XRD. Jadi mau celahnya berbesar, XRD-nya akan banyak kan yang ditembakkan. Jadi mungkin ketinggiannya akan lebih tinggi. Dari preparasi sampel juga ya Pak ya, ukuran serpuk. Ukuran sampel. Ya, ukuran sampel juga begitu. Jadi misalnya kalau dia itu dalam bentuk serpuk gitu misalnya, sampelnya kita aduk ulang gitu, supaya dia jadi serpuk, kemudian diukur, itu ketinggiannya jelas lebih tinggi. Kalau dalam bentuk pelet kan yang kena cuma bagian luarnya saja. Dan kalau serpuk itu sudah mencakup bagian dalamnya. Ya, karena sudah nyampur gitu maksudnya kalau serpuk. Bagian luar dan bagian dalamnya. Dia akan muncul di permukaan dan bisa dilihat dengan XRD. Baik, Pak Gu. Gimana? Ada pertanyaan? Mbak Vinda, Pak Hendrik, silakan. Terakhir mungkin ya seperti tadi sampaikan, ini ketika kita menginstall Match, itu biasanya kita akan mendapatkan file bagaimana ada manual dan kemudian ada quick start-nya. Ya silakan dibaca. Kalau kita mau belajar cara memakai Match-nya itu, kita bisa lihat di file tersebut. Database Pak Agung pakai yang mana Pak? Oh ya, database ada beberapa macam. Ada aku yang CO yang tahun 2015. 2015 ya Pak. 300 ribuan. 300 ribu. Ya sebenarnya ada yang terbaru, tapi
aku juga nggak begitu cari yang terbaru. Merasa cukup dengan ini ya. Oke. Ya, oke Pak Agung. Gimana? Kalau ada yang lain, kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Vinda, aku cukupkan penjelasannya. cukup? Iya Pak, sebenarnya banyak Pindah. ya, belum terlalu paham tapi nggak ngerti sih, cuman kalau praktek Harus dicoba ya. harus dicoba ya. Coba. Yang penting itu nyoba. Praktek masing-masing. Iya benar. Baik Pak Agung, terima kasih banyak.